Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak terlambat upload filenya karena ternyata koneksi lagi bermasalah ya. Jadi uh, pada kesempatan pagi hari ini kawan-kawan bisa melihat ya bahwa semalam kita membahas tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi ya. Jadi kalau kita melihat kebutuhan objeknya, fi'il lazim itu atau fi'il itu terbagi dua. Pertama fi'il lazim dan fi'il muta'addi ya. Nah, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek atau yang disebut dengan maf'ul bih kemarin ya. Kemudian polanya hanya ada ya subjek dan predikat saja ya. Contoh fi'il lazim dhahaba yadhhabu, pergi ya. Kemudian contohnya ana adhabu ilal madrasah, saya pergi ke pasar. Nah, kalimat pergi ke pasar itu tidak memerlukan maf'ul bih atau objek. Yang kedua, roja'a yarji'u, pulang atau kembali. Contohnya huwa yarji'u, dia kembali minal madrasah, dari sekolah ya. Maka cenderung fi'il lazim itu bisa kita lihat dengan pola. Pertama, pola di awalnya dan kata keduanya. Jika ada kata ketiga itu menunjukkan baris fathah, maka fi'ilnya pasti muta'addi ya. Tapi bila tidak ada, contoh tadi ana azhabu ila langsung pakai huruf jar atau terpisah huruf jar, maka berubahlah posisinya. Yang harusnya maf'ul bih menjadi ya hanya keterangan saja. Maka jika tidak ada maf'ul bihnya, fi'il tersebut adalah fi'il lazim. Jadi kawan-kawan nanti bisa melihat bahwa fi'il lazim itu seperti apa, dan bisa dilihat juga bahwa fi'il lazim itu sifatnya tidak memerlukan objek ya, tidak memerlukan objek ya. HP saya lagi takang. Baik. Yang ketiga, jalasa yajlisu, contohnya kata-kata dari jalasa, duduk. Anta tajlisu, kamu duduk. Udah gitu aja, tidak perlu pakai maf'ul bih atau objek. Nama yanamu, Ahmad yanamu fil baiti, Ahmad tidur di rumah. Udah gitu aja ya. Nazala yanzilu, turun. Ana anzilu, saya turun. Nah, jadi konteks yang demikian, jika kawan-kawan nanti ditanya soal sifatnya kalimat nasara yansuru, apakah fi'il lazim atau muta'addi? Nah, ini kan perlu pemahaman dari terjemahannya. Jadi bisa jadi Anda hafalkan terjemahannya. Jika awalannya ma, sama kita bahas, maka dia muta'addi. Jika awalannya tanpa ma, bisa jadi dia adalah lazim. Menolong, pasti ada ditolongnya, berarti merupakan objek ya. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih sama dengan kalimat transitif. Fi'il muta'addi itu kalimat seperti kalimat fi'il, kalau misalnya transitif yang memerlukan objek ya. Contoh ta'allama yata'allamu, belajar. Bahasa Arabnya menjadi contoh ana ata'allamu al-lughah, saya belajar bahasa. Akala yakulu, makan. Ana akulu ruzza, saya makan nasi. Ruzza al-lughata berbaris fathah. Syariba yashrabu, minum. Ana asyrabul laban, saya minum susu. Daraba yadribu, memukul. Ana adribu al-kalba, saya memukul anjing. Nah, mudah kan? Jadi kalau konteksnya hanya melihat pola dari ketiga kalimat ana akra'u al-kitaba, 3 kata saja Anda perhatikan, Anda sudah bisa memahami bahwa pola ini adalah pola muta'addi. Jika tidak menyebutkan kata pertama, kata kedua tidak ada maf'ul bihnya, maka sebutkan saja dia adalah fi'il lazim. Jadi kalau ada pertanyaan fi'il berdasarkan kebutuhan objek terbagi berapa? Nah, jawabannya 2 ya, terbagi 2. Pertama fi'il lazim, yang kedua fi'il muta'addi ya. Jadi 2 kata ini ya perlu diingat juga ya, bahwa pada prakteknya jika ada beberapa fi'il lazim yang mungkin dikatakan fi'il muta'addi ya, mirip saja tapi tidak dikatakan muta'addi karena tergantung dari pola terjemahannya ya. Nah, bagaimana jika polanya itu muta'addi Pak, kemudian setelah muta'addi ada huruf jar? Tidak masalah. Misalnya ana ata'allamu al-lughah al-arabiyyah fil madrasah,
Kalimat fi itu menunjukkan apa? Bahwa ada tempatnya. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, ya. Begitu juga dengan kalimat ana akul ruza pil maskan, tidak apa. Yang penting yang Anda perhatikan adalah dua kata pertama, ya, dua kata pertama, kata yang di awal, kata yang kedua, lihat setelahnya. Jika ada kata ketiga yang menunjukkan baris fathah, maka bisa jadi dia adalah muta'addi, ya, gitu ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.